Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kelly, Seran. Sebelum wawancaranya dimulai, aku mau memperkenalkan dulu nih narasumber kelompok 1 pada hari ini ke rekan-rekan yang nanti mungkin akan menyaksikan video ini. Nah, hari ini kelompok 1 akan ditemani oleh Mbak Agri Kelly Harlindawati Widyaningrum Esos MIKOM atau yang biasa disapa Mbak Kelly. Nah, Mbak Kelly ini ialah seorang analis kepegawaian ahli muda pada Biro SDM yang menginisiasi terciptanya Sistem Informasi Visum Kinerja atau SIVIKA. Selamat sore Mbak Celi. Selamat sore teman-teman. Sore Mbak. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Nah, kami kelompok 1 sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Celi untuk bergabung pada hari ini untuk sharing-sharing pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki selama menjadi ASN. Nah, langsung aja ya Mbak, karena waktu kita tuh sangat singkat. Menurut Mbak Celi, pelayanan publik yang baik itu yang seperti apa sih? Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bicara tentang pelayanan publik di sini mungkin saya sempitkan dengan pekerjaan saya di Biro SDM kali ya. Jadi pelayanan publik di Biro SDM itu kan mempunyai target seluruh pegawai BKKBN, baik pusat maupun provinsi. Jadi untuk pelayanan publik di sektor kepegawaian yang baik adalah memberikan pelayanan bidang kepegawaian kepada pegawai dengan pelayanan prima. Gitu Mbak. Ya. Mungkin aku mau nambahin tanya juga ya Mbak ya. Kan ini pasti kalau sebagai pegawai di Biro SDM itu kan pasti tantangannya tuh ada banyak gitu kan. Pasti ada naik turunnya nih dalam menjalankannya. Nah, apa sih Mbak motivasinya bisa terus melayani, memberikan yang terbaik gitu untuk para pegawai? Jadi kalau kepegawaian itu kan seakan-akan itu kan pelayanannya menjadi pelayanan yang sangat mempengaruhi kehidupan pegawai itu sendiri kan. Jadi motivasi yang kami lakukan adalah jika kami tidak memberikan pelayanan yang terbaik dalam tupoksi saya, jadi kebetulan tupoksi saya itu kan penilaian kinerja itu ada di SKP, Sivika, dan kemudian ada di tunjangan kinerja. Jadi hal-hal itu menjadi nasib orang gitu. Nah, nasib orang. Jadi itu yang membuat kami terus bersemangat agar kita itu tetap mensejahterakan pegawai selayaknya kita yang ingin disejahterakan. Itu sih. Nah, kan seperti yang kita tahu, Mbak Celi ini kan juga penginisiasi aplikasi Sivika sebagai solusi dari penilaian kinerja, laporan penilaian kinerja. Nah, sebenarnya awal mula Sivika itu seperti apa sih, Mbak? Jadi saya bergabung dengan Biro Kepegawaian waktu itu Juni 2016. Sedangkan pemberian tunkin di BKKBN itu mulai tahun 2011, ya mulai tahun 2011. Tapi tahun 2011 dan tahun 2012 itu pemberian tunkin diberikan rapel penuh di akhir tahun. Karena memang ada kondisi yang memaksa tersebut ya. Nah, kemudian di tahun 2013 sampai pertengahan 2016 itu pemberian tunkin hanya berdasarkan dengan presensi. Nah, ketika saya bergabung dengan Biro Kepegawaian waktu itu, tantangannya adalah bagaimana caranya untuk tunjangan kinerja ini diberikan sesuai dengan atau memperhatikan dengan kinerja pegawai. Nah, saat itu karena belum ada tools, akhirnya kami itu membuat laporan visum namanya, laporan visum pegawai. Jadi itu cikal bakal Sivika. Jadi di situ ada namanya
visum pegawai, jadi dia hari ini mengerjakan apa, itu aja, dia hari ini mengerjakan apa, terus kemudian itu belum menjadi belum menjadi komponen untuk tunjangan kinerja. Nah, di akhir 2016 sekitar bulan November itu kami selesai untuk persiapan launching aplikasi visum pegawai waktu itu. Nah, launching, terus kemudian kami audiensi ke Pak Ses Tama waktu itu, dan kemudian ada tantangan kembali. Ini namanya apa nih aplikasinya gitu kan, biar lebih lebih enak didengar, lebih cepat orang ngerti. Akhirnya disitulah tercetus namanya Sistem Informasi Visum Kinerja, jadi disingkat SIVIKA. Itu sih. Dan itu kemudian di Maret kemudian SIVIKA diuji cobakan secara resmi, kemudian mulai 1 Agustus 2017 SIVIKA itu menjadi salah satu komponen untuk pemberian tunjangan kinerja dengan besaran bobot 20% waktu itu. Sampai akhirnya dirubah di Oktober 2019 menjadi 50% SIVIKA, 50% presensi. Itu sih. Wah, berarti itu perjuangannya panjang ya Mbak ya, sampai akhirnya SIVIKA itu berhasil menjadi salah satu komponen dari tunjangan kinerja itu sendiri gitu ya Mbak. Nah kalau misalnya nih Mbak nanti ini kan berarti SIVIKA udah ada, udah berjalan gitu ya Mbak ya. Kita juga udah merasakan nih, saya juga udah pakai. Nah kedepannya sendiri SIVIKA ini apakah akan ada pengembangan atau sudah cukup berhenti di situ ya Mbak ya? Kalau SIVIKA sendiri itu kan esensinya itu laporan harian ya. Laporan harian. Jadi pengembangan yang sudah kami lakukan adalah bagaimana menautkan SIVIKA itu dengan target-target kinerja yang ada di SKP atau sampai ke yang ada di perjanjian kinerja di unit kerja tersebut. Jadi kita nanti akan melihat bahwa sebenarnya sejauh mana sih para pegawai itu melakukan pekerjaannya sehari-hari, apakah pekerjaan sehari-hari itu sebenarnya dalam rangka pemenuhan target SKP-nya, dalam rangka pemenuhan perjanjian kerja di unit kerjanya, atau dia itu hanya sembarang bekerja saja gitu loh, bekerja yang ternyata hasil kerjanya itu jauh dari target di SKP-nya. Kayak gitu sih, itu evaluasi ke depannya. Terima kasih ya Mbak Celi, penjelasannya udah sangat luar biasa. Berarti ini ke depannya memang akan terus dilakukan perbaikan supaya kinerja dari pegawai ini tidak sekedar bagaimana dia sehari bekerja, datang, kemudian pulang tanpa ada output yang jelas, tapi bagaimana pegawai itu sehari-hari juga tetap bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya dia gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Celi atas penjelasannya terkait SIVIKA. Berarti ini SIVIKA adalah suatu inovasi yang keren sekali Mbak menurut saya. Teman-teman ada yang mau menambahkan kembali, bertanya kembali? Mbak Dian mungkin Mbak? Sudah langsung aja. Paling pengen nanya nih Mbak, apa sih pesan-pesannya Mbak sebagai senior kita nih untuk kita para CPNS supaya menjadi kedepannya menjadi PNS yang lebih baik. Lebih baik mungkin banyak ya hal-hal yang lebih baik, tetapi mungkin saya lebih memfokuskan pada kerja dan berkinerja. Jadi banyak orang mengatakan, oh aku kerja keras loh, tetapi itu zaman dulu, itu adalah PNS zaman dulu, bekerja keras. Tetapi yang harus kita rubah sekarang adalah kita berkinerja dengan cerdas, gitu kan. Nah,
kerja dan berkinerja itu berbeda. Jadi kalau kerja itu ya kita melakukan sesuatu, entah itu outputnya apa, itu masih seakan-akan itu masih abu-abu. Tetapi kalau kita berkinerja, berarti berkinerja itu kita sudah punya target output yang jelas ke depan, sehingga kita bisa mengefisienkan cara bekerja kita dengan segala teknologi yang ada. Gitu sih. Jadi mungkin bedanya gini, kalau dulu bekerja keras, sekarang kita harus bekerja dengan cerdas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Celi, pesan-pesannya luar biasa sekali. Ada lagi nggak ya? Kita mau tanya-tanya apa nih, teman-teman? Atau Mbak Nurul mau menambahkan sedikit sebelum kita menutup atau gimana? Ya udah, Mungkin kepanjang ya. dari Sivika poin 3 tadi ya Mbak, itu kan menarik banget gitu bahasannya. Nanti konsekuensinya apa kira-kira ya Mbak? Kalau misalnya ternyata memang ya laporan tuh itu yang dibuat oleh pegawai itu hanya ya bukan tidak terkait gitu, hanya asal kerja aja gitu Mbak. Ya, jadi kalau di sistem merit itu ada namanya kesenjangan kinerja. Jadi kesenjangan kinerja yang sebelumnya kita lakukan itu hanya melihat atau membandingkan dengan target nilai di SKP dengan nilai SKP setiap individu. Tapi nanti kesenjangan kinerja yang akan kita buat adalah pegawai itu dengan jabatannya, dengan SKP-nya apa, dan kemudian nanti sampai disandingkan dengan visum harian dan SKP bulanan. Apakah itu match apa enggak? Ketika itu tidak match, akan keluarlah sebenarnya rekomendasi atau analis bahwa yang bersangkutan itu bisa dirubah jabatannya sehingga kinerja yang bersangkutan itu sesuai dengan jabatannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Celi untuk penjelasannya. Karena waktunya sedikit gitu ya, jadi kami kelompok 1 mau berterima kasih lagi kepada Mbak Celi sudah hadir hari ini dan berbagi pengetahuan nih serta pengalamannya dengan kita semua. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat digunakan untuk menjadi ASN yang baik di kedepannya. Nah, pesan saya adalah jangan lupa isi CVK dan berencana itu keren. Yeay.